Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Hamdi selaku dosen pengampu mata kuliah budaya organisasi. Sebelumnya izin Bapak, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dan observasi kelompok kami terkait UKM bola voli di Universitas Ahmad Dahlan. Adapun anggota kami yaitu Syafira Maharani Dewi, Rani Rayuningsi, Wayuni Nur Aziza, dan saya sendiri Alpia Safitri Beris Nulingga dan Eti Dahlia. Baik, langsung saja saya persilakan pada teman-teman saya untuk menjelaskan hasil diskusi dan observasi kami. Baik, selanjutnya yaitu eksekutif summary. UKM bola voli UAD saat ini masih memiliki budaya organisasi yang kaku dan terpusat pada aturan serta dominasi anggota lama. Komunikasi antar anggota belum lancar dan masih jarang muncul ide atau inovasi baru. Setelah dilakukan wawancara, observasi, dan diskusi dengan berbagai pihak, disusunlah strategi perubahan budaya agar UKM ini bisa menjadi lebih terbuka, inovatif, dan mudah beradaptasi. Proyek ini tidak hanya memberikan langkah-langkah perubahan untuk jangka pendek 6-12 bulan, tapi juga menyediakan alat untuk mengevaluasi perkembangan dan strategi komunikasi agar perubahan bisa terus berjalan. Harapannya, UKM bola voli UAD bisa menjadi tempat yang mendukung prestasi, pengembangan karakter, dan kepemimpinan mahasiswa secara berkelanjutan. Hasil dari proyek analisis dan perencanaan transformasi budaya organisasi pada unit kegiatan mahasiswa atau UKM bola voli Universitas Ahmad Dahlan UAD ini dilakukan sebagai bentuk penerapan teori budaya organisasi dalam konteks nyata. Dengan menggunakan pendekatan Competing Values Framework (CVF), tim menemukan bahwa UKM ini didominasi oleh budaya hierarki yang cenderung kaku dan terpusat. Sementara itu, budaya klan yang semestinya menjadi dasar hubungan kekeluargaan antar anggota belum sepenuhnya berkembang. Kondisi ini menimbulkan sejumlah tantangan dalam regenerasi, inovasi, serta partisipasi aktif anggota baru. Oleh karena itu, strategi transformasi budaya dirancang untuk menggeser budaya hierarki menuju perpaduan budaya klan dan advocacy yang lebih kolaboratif dan inovatif. Strategi yang disusun mencakup perubahan simbolik struktural sumber daya manusia dan komunikasi. Pelaksanaan dilakukan dalam kurun waktu 6-12 bulan dengan berbagai indikator keberhasilan. Sehingga kita harapkan untuk ini dapat mendorong UKM menjadi organisasi yang adaptif, inklusif, dan mendukung pertumbuhan setiap anggotanya. Untuk selanjutnya yaitu analisis budaya organisasi saat ini berdasarkan CVF. Competing Values Framework atau CVF membagi budaya organisasi ke dalam 4 tipe: clan, advocacy, market, dan hierarki. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, UKM bola voli UAD menunjukkan dominasi budaya hierarki. Ciri khasnya adalah struktur organisasi yang terpusat pada pengurus senior, pengambilan keputusan satu arah, serta pelaksanaan kegiatan yang lebih menekankan pada rutinitas daripada inovasi. Budaya ini efektif dalam menjaga keteraturan namun beresiko menurunkan motivasi anggota baru. Sementara itu, nilai-nilai budaya klan seperti kebersamaan dan kekeluargaan masih terlihat terutama di kalangan anggota lama. Namun, nilai ini belum dirasakan secara merata oleh anggota baru. Budaya advocacy dan market hampir tidak terlihat. Minimnya forum inovatif, kurangnya ruang diskusi ide, dan terbatasnya kompetisi sehat menunjukkan rendahnya elemen-elemen budaya tersebut. Budaya advocacy atau inovatif dan market atau berorientasi hasil masih belum berjalan optimal. Tidak adanya ruang ekspresi dan partisipasi dari anggota baru menjadi penghambat bagi berkembangnya kreativitas dan regenerasi. Gaya kepemimpinan lebih otoritatif, belum mendorong partisipasi aktif dan proses belajar dari kesalahan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Identifikasi masalah budaya dan dampaknya terhadap strategi dan kepemimpinan. Beberapa masalah budaya yang teridentifikasi antara lain kesenjangan antara anggota lama dan baru, komunikasi yang tidak efektif, dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan, kurangnya pelatih tetap dan struktur pelatihan, minimnya pelibatan anggota baru dalam kompetisi dan kegiatan. Untuk dampak terhadap strategi, sulit melakukan regenerasi organisasi,
inovasi dan pengembangan program terhambat, motivasi anggota baru menurun, dampak terhadap kepemimpinan tidak transformatif, dan yang terakhir kurangnya keterbukaan terhadap ide dan partisipasi. Kemudian untuk desain strategi transformasi budaya. Transformasi budaya organisasi diarahkan pada penguatan budaya klien dan adhokrasi. Tujuannya adalah membentuk UKM yang lebih terbuka terhadap partisipasi anggota baru, mendorong inovasi, dan memperkuat kebersamaan. Strategi ini menggunakan pendekatan Tramponars yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, awareness, menyadarkan anggota akan pentingnya budaya organisasi yang sehat. Yang kedua, acceptance, mendorong penerima terhadap nilai baru melalui keterlibatan aktif. Yang ketiga, adaptation, membiasakan praktik kerja yang mencerminkan budaya baru. Lalu nilai-nilai inti baru yang dikembangkan antara lain kolaboratif, inovatif, terbuka terhadap pembelajaran, serta menjunjung tinggi kejujuran dan kekeluargaan. Transformasi dilakukan melalui perubahan simbol seperti kaos budaya, slogan, dan lain-lain. Lalu restrukturisasi tugas pengurus, pelatihan kader, dan penggunaan komunikasi 2 arah. Materi selanjutnya ada roadmap, implementasi, dan asesmen. Perubahan budaya tidak bisa instan, sehingga disusun roadmap 6-12 bulan. Bulan 1 sampai bulan 2, sosialisasi nilai dan budaya baru melalui forum resmi dan media sosial. Bulan 3 sampai bulan 4, diskusi evaluasi budaya lama dan pengumpulan saran dari anggota. Bulan ke-5 sampai bulan ke-6, pemberian tanggung jawab kegiatan kepada anggota baru sebagai bentuk pembelajaran langsung. Bulan ke-7 sampai bulan ke-8, pelaksanaan proyek inovatif dari ide anggota baru. Selanjutnya bulan ke-9 sampai bulan ke-10, pelatihan kepemimpinan partisipatif dan sistem mentoring. Yang terakhir ada bulan ke-11 sampai ke-12, evaluasi budaya melalui survei dan forum refleksi. Selanjutnya ada strategi komunikasi dan monitoring. Yang strategi komunikasi. Yang pertama ada komunikasi dilakukan melalui media internal seperti WhatsApp, rapat rutin, dan media sosial resmi UKM untuk menyampaikan visi, nilai, dan perkembangan budaya baru. Yang kedua ada poster visual berisi slogan dan nilai-nilai inti budaya baru akan dipasang di sekitar tempat latihan dan sekretariat. Yang ketiga ada role model dari pengurus penting untuk memperlihatkan secara nyata perilaku budaya baru yang ingin dibangun. Yang keempat ada forum refleksi 2 bulanan dijalankan untuk mendengar suara anggota dan menerima saran atau kritik terhadap proses perubahan. Yang terakhir ada pembuatan konten edukatif di media sosial UKM sebagai media literasi budaya organisasi, termasuk infografis, testimoni anggota, dan video singkat. Selanjutnya ada strategi monitoring dan mentoring. Yang pertama ada penggunaan survei online untuk mengukur persepsi anggota terkait implementasi budaya, kenyamanan berorganisasi, dan efektivitas program. Yang kedua ada penerapan sistem mentoring antara anggota di mana pengurus senior mendampingi anggota baru agar lebih cepat beradaptasi dengan budaya dan kegiatan UKM. Yang ketiga ada pemantauan rutin oleh tim kecil yang bertugas mengamati dan mencatat partisipasi anggota dalam kegiatan, termasuk kontribusi ide dan keaktifan dalam diskusi. Yang terakhir ada evaluasi terulang dengan mengundang semua anggota untuk menilai apakah budaya baru sudah berjalan, sekaligus memperbaiki jika ada hambatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Harapan untuk UKM Bola Voli UAD menjadi organisasi yang lebih mudah menyesuaikan diri, punya ide-ide baru, dan terbuka untuk semua anggotanya, menciptakan suasana yang nyaman dan bisa diterima oleh siapa saja, mendukung anggotanya agar bisa lebih berprestasi, punya karakter yang baik, dan mampu jadi pemimpin. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis menggunakan Competing Value Framework dan pendekatan Managing Change Cross Culture dapat disimpulkan bahwa UKM Bola Voli UAD saat ini masih didominasi oleh budaya hierarki yang kaku dengan struktur kepemimpinan terpusat dan komunikasi satu arah.
Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi anggota baru, minimnya inovasi, serta lemahnya proses regenerasi kepemimpinan. Untuk menjawab tantangan tersebut, dirancang strategi transformasi budaya menuju perpaduan budaya klan yang partisipatif dan edukasi yang inovatif. Strategi dilakukan secara bertahap selama 6-12 bulan dengan pendekatan kesadaran, penerimaan, dan adaptasi. Nilai-nilai inti baru yang dikembangkan meliputi kolaborasi, keterbukaan, inovasi, serta kejujuran dan kekeluargaan. Perubahan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan organisasi yang lebih inklusif, mendorong kepemimpinan partisipatif, dan membuka ruang bagi semua anggota untuk berkembang secara aktif. Dengan strategi komunikasi yang terbuka dan sistem monitoring yang terukur, transformasi budaya ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan membawa dampak positif panjang bagi UKM Bola Voli UAD. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah menjelaskan hasil diskusi dan observasi kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7, banyak kurangnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.